Hai guys, hari ini kita ngomongin soal PPN yang akan naik 12% per 1 Januari 2025. Dari era sebelumnya telah digadang-gadang ingin menuju kepada Indonesia Emas di 2045. Gue ini orang awam banget masalah ekonomi, masalah pajak dan segala macamnya ya. Karena gue nggak pernah kena pajak juga. Kalau pajak pribadi itu gue nggak pernah kena karena gue nggak punya penghasilan yang harus mengeluarkan pajak. Terus juga paling pajak kendaraan. Nah, ngomongin pajak PPN ini, gue baca di Google, PPN itu adalah pajak yang akan dibebankan pada pembelian barang dan jasa gitu, dan pastinya dibebankan kepada konsumen. Jadi kita bayar pajak ke tempat usahanya gitu. Cuma gue masih belum ngerti sih kenapa pajak PPN ini harus dinaikkan gitu. Karena yang gue baca sebelumnya sebenarnya ini adalah rencana memang dari waktu pemerintahan Jokowi, dan kenaikan PPN ini memang sudah direncanakan, tapi naiknya bertahap. Jadi dari 11% dulu, nah nanti ini 1 Januari 2025 ini akan naik lagi 12%. Itu yang gue baca di Google juga ya. Untuk mengatasi untuk mengatasi utang luar negeri yang supaya tidak semakin tinggi, karena di zaman Presiden Jokowi itu naik berapa triliun gitu. Nanti gue taruh di sini. Dan juga untuk mengatasi defisit itu yang gue baca adalah pemasukan itu tidak lebih banyak daripada pengeluaran. Jadi mengurangi defisit, habis itu meningkatkan keuangan negara, terutama alasannya itu. Terus mengurangi utang luar negeri, mengurangi defisit, terus mensetarakan dengan standar negara-negara maju lainnya gitu. Yang gue heran sebenarnya, tadi gue nyari juga sih di Google, kenapa kita mesti mengikuti standar PPN negara-negara maju lah, negara-negara maju lainnya gitu. Padahal kan kita termasuknya adalah negara berkembang. Di JP, situs pajak gitu ya, situs pajak, dia bilang kalau misalnya beberapa negara itu, semua negara lah, kita tuh paling rendah PPN-nya cuman 12%, yang lain tuh udah 15%. Kalau nggak salah sih kayak gitu. Nanti gue taruh di sini pernyataannya. Terus yang alasannya lagi adalah untuk mengatasi anggaran belanja negara. Menstabilkan, kalau nggak salah menstabilkan. Pokoknya ada di sini rencananya pemerintah itu buat kenaikan pajak itu jadi 12% tuh kenapa, terus apa aja yang dipertimbangin, dan sektor apa aja yang nanti kena pajak PPN gitu. Di situs DJP itu sebenarnya ada alasannya, dan dia juga membantah kalau misalnya kenaikan 12% ini akan merugikan masyarakat dan beberapa pihak gitu ya. Karena kan kita tahu banyak yang bilang juga ini bakal menjadikan daya beli masyarakat tuh menurun karena adanya kenaikan pajak PPN ini, terutama pada kelas menengah. Ya kalau kelas atas sih oke-oke aja mungkin kayak gitu. Terus dari yang gue baca juga agak-agak menarik juga sih menurut gue ya kenaikan pajak ini. Sebagai orang yang gak begitu mengerti pajak, gak begitu mengerti perekonomian juga gitu, dan gue baru tahu kenapa kita ngutang itu adalah
untuk mengatasi keuangan negara yang mengatasi pembangunan negara yang tidak bisa diatasi oleh negara kita sendiri. Negara yang kita top tempat kita berhutang lah, itu ada Amerika, Singapura, Cina, gue lupa satu lagi gue lupa, nanti gue cari lagi. Itu lumayan gede-gede juga sih ya kita, karena gue pernah dengar sih katanya kita tuh suatu negara itu nggak mungkin nggak ngutang sama negara lain gitu, biar membangun negara itu dari negara maju tuh kayaknya nggak mungkin kalau nggak ngutang. Ada gue pernah dengar salah satu statement kayak gitu tuh, nggak mungkin negara itu nggak ngutang. Tapi yang gue cari adalah salah satu negara itu nggak punya utang sama sekali, Makau. Dia salah satu daerah di bagian negara Cina gitulah, kalau kayak salah nih ya, nanti pokoknya gue taruh semua di sini tentang hal-hal yang gue baca di Google. Ya menarik juga sih kalau misalnya emang Makau adalah negara yang nggak ada utangnya gitu, sementara kita ngutang sampai triliun-triliunan dan pajak kita dinaikin dengan alasan untuk menstabilkan APBN negara yang katanya banyak terkuras karena masalah COVID juga. Terus untuk makan siang gratis juga katanya. Kenapa pajak ini dinaikkan? Katanya untuk memfasilitasi untuk makan siang gratis. Salah satunya ya, bukan sebagian besar tujuannya, tapi gak tahu juga, mungkin itu. Sebenarnya dengan alasan untuk membangun negara, menaikkan, maksudnya meningkatkan ekonomi negara gitu ya, gimana ya guys ya. Dibilang oke lah gitu ya, naik 12%. Akankah kita tidak berhutang lagi? Akankah uang itu benar-benar memang untuk itu gitu? Akankah APBN negara akan stabil? Itu pada pertanyaannya, sebenarnya pertanyaan gue sih sebenarnya. Ini kan pajak untuk pembelian barang dan jasa gitu ya, jadi berdampak pada daya beli masyarakat katanya itu ya. Kita doakan saja semoga kenaikan ini menjadi salah satu kenaikan meningkatnya perekonomian Indonesia juga ya. Terus kita juga benar-benar bisa mengurangi hutang dan bisa melunasi hutang. Ya itu doa kita semua guys, sebagai warga negara Indonesia. Gue juga bukan orang yang berpengaruh juga dengan kenaikan itu, tapi gak tahu yang lainnya kan, karena gue juga orang awam dan gue gak begitu paham masalah perpajakan ini, karena gue juga jarang belanja juga. Tapi kadang gue belanja makan, yang sering banget makan, otomatis pasti setiap di restoran tuh pajak pasti dilihat banget tuh, ya kan? Makan sih itu yang parah banget. Ya jadi makan tempe, ya kan? Tempe aja udah enak sama tahu. Udah guys, semoga bermanfaat. See you di pembahasan selanjutnya.